Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan sebagaimana yang kita jelaskan semalam, bahwasanya hendaknya kita berhati-hati terhadap seluruh fitnah dunia, baik fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah ladang-ladang yang luas, ataupun fitnah jabatan dan seluruh fitnah dunia. Disebabkan banyaknya orang yang terlalaikan dari hakikat bekal, yaitu bekal menjawab ketika kita di alam kubur. Dan alhamdulillah, kita telah menjelaskan bahwasanya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena alam kubur adalah alam yang gaib. Tidak ada satu alat pun yang mampu mendeteksi apa yang terjadi di dalamnya, pembicaraan apa yang dibicarakan di dalamnya. Tapi karena ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan terhadapnya. Bahwasanya di alam kubur pembicaraan ada 3 yang dipertanyakan, yaitu seseorang ditanya tentang siapa Tuhannya. Dan kita sudah menjelaskan hendaknya kita berikan peribadatan kepada Allah semata. Kita meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi, pengatur, pemilik hanya Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga sudah jelaskan bahwasanya pertanyaan kedua di alam kubur adalah siapa nabimu? Dan bukan mulut kita yang menjawab, tapi amalan kita, yaitu bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, baik dalam bangun tidur kita, dalam ketika kita mau tidur, dalam keadaan salat kita, puasa kita, dan seluruh jenis ibadah. Dan kita juga sudah jelaskan tentang bahwasanya akan kita dipertanyakan tentang bagaimana agama kita, wa madinuk, dan apa agamamu, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita berusaha tetap teguh di atas agama Allah Azza wa Jalla, walaupun berapa banyak fitnah yang menimpa kita. Berapa banyak orang yang tergeserkan jabatannya disebabkan agar berpegang teguh terhadap agamanya. Sebagaimana misalnya salah satu Bapak Kapolda kita yang menjaga agamanya, banyak yang menggesernya waktu beliau memutuskan 15 menit sebelum waktu azan wajib menutup seluruh pekerjaan yang ada di kantor. Dan sekarang Bapak Kapolda pensiun, baru-baru saya mendapati videonya 2 hari yang lalu. Beliau sekarang menggarap padi, menggarap tanaman di kampungnya. Dan dengan penuh ketawaduan, beliau membuat video singkat. Beliau mengatakan, ketika kalian memiliki jabatan, jangan menjadikan jabatan kalian itu lalai. Karena hakikat jabatan adalah kita seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Dulu jabatan beliau memegang linggis. Dikata beliau, dulu saya memegang tongkat, memiliki ajudan-ajudan. Sekarang saya tongkat saya ini, linggis yang dia panukan, kemudian dia menggarap taninya. Ini sekarang Bapak Kapolda kita, yang dimana beliau Allahu Akbar, solatnya terjaga sekali. Dan itu adalah tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Di mana beliau banyak berita-berita, sogokan-sogokan yang beliau tolak. Dan alhamdulillah, Allah memberikan ketenangan jiwa kepada beliau. Kemudian yang kita rincikan di pertemuan kali ini dari jenis-jenis ibadah kepada Allah, bahwasanya sebagaimana yang kita ketahui bahwa seluruh ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah. Yang paling agungnya adalah doa. Seseorang tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang berdoa kita jelaskan semalam,
dari banyak kaum wanita ibu-ibu karena menginginkan anaknya lulus, entah lulus polisi, lulus tentara atau sebagainya, sehingga dia datang ke dukun-dukun. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dukun tersebut tidak memberikan manfaat kepada seseorang maupun mencegah mudarat. Tapi hendaknya kita menghamparkan sajadah kita saja kepada Allah. Dan yang paling agungnya kalau mau doa, jaga makanan halal kita di dalam badan kita. Jadi jaga makanan yang halal. Karena innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau kita sudah lama berdoa, kemudian doa kita tidak diterima, bisa jadi disebabkan doa kita tidak pantas untuk kita diterima. Disebabkan kita berdoa, kita bergizi, kita memiliki kekuatan dalam berdoa, kekuatan kita dari yang haram. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang haram. Tenaga yang kita pakai beribadah kepada Allah, tenaga yang dihasilkan dari hasil yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Dan itu terjadi. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan ada orang yang dalam keadaan musafir. Orang musafir ini salah satu orang yang diijabah doanya. Pakaiannya kusut sekali. Kemudian dia berdoa dengan doa nama-nama Allah Asmaul Husna. Karena kalau orang mau berdoa, hendaknya merendahkan diri. Yang kedua, memakai nama-nama Allah yang agung. Misalnya, kita memohon rezeki, kita memohon ya Allah ya Razak, ya Allah yang Maha pemberi rezeki. Arzikni, berikan saya rezeki. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah Maha pemberi. Wahhabni, berikan kepada saya. Dan segala jenisnya dari nama-nama Asmaul Husna. Tapi orang ini seorang musafir, dia sudah berdoa, mengangkat tangan. Salah satu juga yang diijabah doa kalau kita angkat tangan. Semakin tinggi kita mengangkat tangan, semakin besar peluang untuk dikabulkan doa. Jadi tadi musafir, kemudian menghinakan diri, kemudian memakai nama-nama Allah, kemudian mengangkat tangan. Orang ini kemudian lagi berdoa dengan penuh harap kepada Allah, tapi tidak dikabulkan doanya. Apa kata Nabi? Bagaimana mau dikabulkan doanya? Wa ta'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Fa kaifa yustajaba bih? Atau dalam riwayat lain fa kaifa yustajaba lah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Jadi, jikalau kita berdoa, hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap, rasa takut tidak dikabulkan, dan hendaknya kita berdoa dengan doa-doa yang singkat. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, cuma kita maknai yang lebih dalam. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan. Baru kita umumkan di dalam hati kita kebaikan apa saja. Kalau memang kita memiliki anak itu adalah kebaikan, kita memohon memiliki anak. Kalau memang dengan harta itu menjadi baik bagi kita, itu yang kita harapkan. Kalau memang dengan jabatan, dengan seluruh kedudukan itu lebih baik bagi agama kita, diri kita, itu yang kita mohonkan. Tapi kalau tidak, hendaknya kita berlindung. Begitu cara berdoa yang seharusnya. Dan insyaAllah di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kembali tentang ibadah-ibadah yang lain. Adapun di pertemuan kali ini, yang paling utama untuk kita serahkan ibadah kepada Allah adalah doa. Dan doa yang paling agung adalah solat. Makanya solat dikatakan juga doa. Solat itu adalah doa. Seluruh jenis di dalam solat itu bermakna doa. Jadi hendaknya kita berikan ruku dan sujud kita hanya kepada Allah, karena dia adalah bagian daripada jenis doa itu sendiri. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kembali kita ingatkan bahwasanya hendaknya ketika kita memiliki hajat, jangan pernah enggan untuk mengangkatkan tangan kepada Allah. Kalau manusia, setiap kita meminta, dia akan lengah, marah, bosan. Tapi kalau Allah, justru Allah marah.
kalau kita tidak meminta kepadanya. Bahkan Allah banyak perintahkan di dalam Al-Quran. Salah satunya, ad'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, jangan kepada selainku. Di sini ada penyandaran dalam kaidah tafsir. Ketika disandarkan sesuatu kepada Allah, yufidut ta'zim, menunjukkan keagungan, bahwasanya kalian hanya berdoa kepadaku dengan penuh pengagungan. Astajib lakum, pasti saya akan menjawab, kata Allah. Bahkan di situ fil amr, menunjukkan cepat. Kalian berdoa mengangkat tangan, bisa jadi belum kalian tarik tangan kalian, saya sudah kabulkan. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Maha Karim. Allah paling malu kalau seorang hamba mengangkatkan tangan, kemudian hamba tersebut menarik tangannya masuk ke dalam setelah berdoa, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah yang Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Allah yang Maha Pemurah. Itu tidak mungkin. Tapi di atas keyakinan bahwa dia adalah zat pemilik, pengatur, dan apa yang ia berikan itulah yang terbaik. Dan doa, tidak ada yang kerugian seseorang berdoa, karena doa bisa mengangkat bala 100%, atau minimal menahan bala 100%, atau minimal bisa menjadi penapis sebagaimana perisai dalam perang. Memang tetap kena, seperti pukulan dengan lapisan, memang tetap kena, tapi terkenanya dengan adanya lapisan doa, dengan tidak adanya doa, itu jauh lebih bagus daripada tidak ada sama sekali. Maka dari doa pasti dikabulkan secara cash, ataukah Allah simpankan kita di hari kiamat yang menjadi bekal untuk kita masuk ke dalam surga, atau dengan doa tersebut menggugurkan segala dosa-dosa dan kesalahan, dan menjadikan dengan doa tersebut menjadi sebab diangkatnya derajat. Maka dari itu tidak ada ruginya orang yang berdoa. Dan ini adalah ibadah yang paling agung, yang paling pantas untuk kita berikan hanya kepada Allah semata. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Semoga Allah menyebutkan kita di atas doa-doa yang agung dan mengabulkan seluruh doa-doa yang mengakibatkan kita semakin dekat kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.